Salam Nusantara warga Konoha sekalian, selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Saudara teman saya yang pernah mualaf, murtad hanya karena suaminya tidak peduli dengan keluarganya. Jadi saudara teman saya ini sebenarnya ada dua orang yang mualaf, perempuan, dan kedua-duanya kisahnya hampir sama. Mereka murtad hanya karena apa? Hanya karena suaminya di awal baik, tapi setelah menikah keluar aslinya, dan mereka lebih memilih murtad karena mantan suaminya tidak peduli dengan pihak perempuan. Bagaimana kronologinya? Jadi kita mulai dari saudara perempuan teman saya ini, sebut saja namanya Mbak Elvi. Ini bukan nama sebenarnya ya. Ketika Mbak Elvi ini bercerita, asli saya sampai mengeluarkan air mata. Ternyata sedih ya, sedih banget ya kalau kita menikah dengan orang yang salah. Karena Mbak Elvi ini sudah bela-belain, bayangkan, bela-belain mualaf ya, sebelum murtad. Sudah bela-belain dari awal, dia sudah melawan keluarganya, sudah menentang keluarganya dan lain sebagainya. Tapi ketika Mbak Elvi ini cerita, saya asli ya mengeluarkan air mata, sedih banget. Bagaimana kronologinya? Awalnya Mbak Elvi ini tidak direstui menikah dengan pria yang beda agama. Kebetulan agama daripada Mbak Elvi ini agama minoritas di Konoha. Ini hanya di Konoha ya, bukan di Indonesia ya. Nggak ada hubungannya dengan orang Indonesia. Ini hanya ada di Konoha. TKP-nya hanya ada di negeri Konoha. Karena Mbak Elvi ini masih labil ya, waktu pacaran masih muda, namanya juga orang dimabuk cinta ya kan. Beliau ini rela pindah agama, rela mualaf hanya demi pernikahan. Sebenarnya dari awal Mbak Elvi ini adalah orang yang sangat taat dalam beragama. Saya juga bingung ya mendengarkan cerita daripada teman saya ini. Teman saya mengatakan bahwa saudaranya ini semuanya adalah orang yang sangat taat dalam beragama. Bahkan mereka ini sekolahnya dari kecil ya, dari SD, SMP sampai SMA, bahkan sampai kuliah, mereka sekolah yang ada embel-embel agamanya. Sekolah swasta yang ada embel-embel agamanya. Sekolah minoritas lebih tepatnya. Tapi tidak tahu kenapa. Mungkin saja karena dimabuk cinta kali ya. Karena masih muda, labil dan sebagainya. Sehingga Mbak Elvi ini bisa terperdaya pindah agama. Hanya karena apa? Hanya karena pernikahan. Hanya karena menikah. Singkat cerita, setelah 1 tahun mereka menikah, Mbak Elvi ini sudah menyesal. Dia nelpon sama orang tuanya nangis-nangis. Maafin aku ma, dulu saya nyesal nikah sama bla 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 gitu. Dan tahu apa yang dikatakan keluarganya? Keluarganya ngomong seperti ini. Saya salut dengan pendapat keluarganya. Itu kan pilihan kamu. Kamu harus bertanggung jawab dengan pilihan kamu. Dulu kita nasihatkan kamu, pikirkan secara matang-matang ya, apakah itu pria yang tepat. Saya nggak masalah dengan agamanya, tapi karakternya dan tradisi dalam beragama mereka juga harus kamu perhatikan. Keluarganya juga harus perhatikan. Itu adalah pilihanmu dan kamu harus tanggung jawab dengan pilihanmu. Dan Mbak Elvi pun merasa dilema. Di satu sisi dia tidak nyaman dengan suaminya yang sekarang, di sisi lain dia nggak enak sama orang tuanya, karena dulu emang Mbak Elvi ini menikah itu secara ya tidak baik-baik lah. Sempat Mbak Elvi ini keluar dari rumah tanpa sepengetahuan orang tuanya. Mereka seperti menikah sirih lah awalnya ya. Dan keluarga daripada Mbak Elvi ini juga nggak datang ke pernikahan Mbak Elvi ini. Karena apa? Karena dari awal orang tuanya itu nggak merestui. Jangan menikah sama yang beda agama. Itu resikonya gede banget. Tapi Mbak Elvi ini tetap kekeh, keras kepala. Dan keluarganya juga saat itu tidak terlalu membela ya si
Mbak LP ini ketika nelpon sama keluarganya, "Mbak, saya menyesal menikah bla bla bla." Ternyata dia cuman di awal-awalnya doang baik, tapi setelah menikah mengeluarkan aslinya semuanya, segala macam karakternya, dan keluarganya pun kekeh mengatakan, "Ya, itu pilihanmu. Kamu harus dewasa. Hargai pilihanmu. Kamu harus bertanggung jawab dengan pilihanmu." Namun naasnya tidak hanya suami daripada Mbak LP ini yang jadi permasalahan dalam keluarganya, tapi mertuanya juga. Mertuanya sering mengatakan, "Kamu jangan terlalu dekat ya sama keluargamu kamu sekarang ini, karena keluarga kamu sekarang ini adalah kafir. Jangan terlalu dekat ya, jangan terlalu sering pergi ke rumah orang tuamu. Dan ini anak saya juga, saya suruh jangan terlalu ini sering ke rumah orang tua kamu. Dulu kan kamu kafir, jadi kita nggak boleh terlalu dekat sama yang namanya kafir." Gitu kata mertua daripada Mbak Elvi ini. Dan saat itu Mbak Elvi ini juga terkejut. Hah? Apa-apaan ini? Karena dia dilahirkan dari keluarga yang sangat agamis juga ya, dulu waktu masih kecil. Tapi mendengar aturan-aturan seperti ini, menurut Mbak LP ini seperti aturan yang dibuat-buat. Ini seperti aturan yang aneh, tidak bisa diterima dengan akal sehat. Dan saat itu Mbak LP semakin terpuruk gitu, semakin terpukul ya. Ya, dan ketika Mbak LP juga mau menyarankan kepada suaminya, kita harus mendekatkan diri kepada keluarga. Tapi naasnya suaminya mengikuti apa yang dikatakan oleh orang tua ya, atau mertua daripada Mbak LP ini. Jadi Mbak LP saat itu sangat terpuruk, sedih, sakitan ya, depresi. Suami daripada Mbak LP ini selalu banyak alasan kalau diajak ke rumah keluarganya ya. Tapi kalau ke keluarga si cowok ya nggak usah disuruh, langsung oh ya udah langsung cepet itu perginya, hidupin motor langsung cepet pergi ke keluarga pihak laki-laki. Jadi suami Mbak LP ini lebih memilih atau lebih membantu keluarganya daripada keluarga Mbak LP ini. Kalau sama keluarganya cepet, kalau sama keluarga Mbak LP ini malas-malasan, banyak alasan ya, berantem, ribut, ngajak ribut kalau mau ke rumahnya atau ke keluarganya Mbak LP ini. Kemudian yang paling parahnya lagi adalah ternyata suami daripada Mbak LV ini tidak mau nafkahi, guys. Bayangkan, selama hampir lebih 5 tahun tidak maunya nafkahi. Lalu saya bertanya sama teman saya ini, dia dapat duit dari mana? Bagaimana dia makan, ngasih makan anaknya dan lain sebagainya, beli susu dan lain sebagainya. Terus teman saya ini ngomong, iya saudara saya ini atau Mbak LP ini jualan ya, apa aja dijualin ya, korma, baju, apapun dijual ya, seperti jualan orang keliling pakai motor panas-panasan. Walaupun Mbak LP ini sudah mempunyai 2 anak, satu anaknya kira-kira umur kurang lebih 5 tahun, satu lagi kurang lebih 2 tahun, dan anak yang paling bontot ini sering dibawa ya, yang umur 2 tahun ini sering dibawa memotoran gitu, dan anak pertamanya itu dititipkan ke tetangga. Sedih ya, ngelihatnya juga saya sedih. Waduh, mana anaknya kurang gizi lagi, kurus, kerempeng, kurang nafkah ya. Jadi keluarga pihak perempuan tidak pernah minta duit ya sebenarnya ke keluarga Mbak Elvi ini, nggak pernah ngerepotin suaminya. Gimana mau ngerepotin orang? Mbak Elvinya juga nggak dikasih nafkah, nggak dikasih duit, nggak dinafkahin. Gimana mau minta duit ya kan? Kasihan banget sama Mbak Elvi ini ya, sangat-sangat memprihatinkan. Mana belum punya rumah, masih ngontrak, astaga. Kontrakannya juga kecil ya, sering banjir. Kasihan anaknya, kalau ditinggalin anaknya sering kena banjir. Waduh, untung ada tetangganya saat itu. Pada puncaknya, pada perayaan tahun baru beberapa tahun yang lalu, Mbak Elvi ini ngajak suaminya ikut tahun baruan ke keluarganya. Ini semacam tradisi ya, tahun baru ngumpul-ngumpul. Tapi setiap
ada hari-hari besar gitu ya, tahun baru dan sebagainya. Suami daripada Mbak Elvi ini selalu menolak, selalu cari alasan, janganlah, jangan ke situ lah, pokoknya malas pokoknya, diajak berantem terus kalau mau ketemu sama keluarganya Mbak Elvi ini. Keluarganya daripada Mbak Elvi ini sebenarnya nggak terlalu memaksa suaminya atau Mbak Elvi ini datang tiap hari atau tiap minggu, tiap bulan ke rumah, enggak. Sekali setahun juga nggak apa-apa, atau sekali 6 bulan juga nggak apa-apa. Yang penting setor muka, ada acara-acara, ada perayaan-perayaan penting, datang aja, setor muka, cukup kok, nggak dituntut ini dan itu. Akan tetapi itu pun susah dilakukan oleh suaminya Mbak Elvi ini, karena saking muaknya Mbak Elvi ini terhadap suaminya dan keluarganya, mertuanya dan sebagainya, karena keluarganya juga sering dikata-katain kafir dan sebagainya, maka beliau memutuskan untuk murtad sekaligus menggugat cerai. Saking muatnya. Dan apa kata keluarganya? Keluarga dari perempuan ini tetap menentang, enggak, lu nggak boleh cerai, karena di agama kita itu nggak diperbolehkan cerai, lu tetap harus setia sama suami lu. Itu yang saya salut dari keluarga daripada Mbak Elvi ini. Tapi Mbak Elvi ngomong gini, daripada saya gila, daripada saya stres, daripada saya masuk rumah sakit jiwa, mending saya cerai. Dan apa boleh buat, keluarganya juga mengatakan, kalau itu keputusan kamu, kita hargai, tapi kamu harus bertanggung jawab dengan keputusan kamu. Begitu kisah daripada Mbak Elvi ini. Namun tidak hanya Mbak Elvi, seperti yang saya katakan tadi itu, saudara daripada teman saya ini, ada satu lagi yang kisahnya mirip-mirip, mualaf juga sebelum menikah. Mereka ini adalah orang yang taat beragama, ya, karena pernikahan mereka pindah agama. Namanya Mbak Elsa. Agak mirip-mirip seperti kisah Mbak Elvi ini. Bagaimana kronologinya? Mbak Elvi dengan Mbak Elsa ini sebenarnya mereka ini sepupuan, tapi masih satu keluarga besar ya. Bukan kakak adik kandung, tapi sepupuan. Sama seperti kisahnya Mbak Elvi ini, Mbak Elsa ini juga ditentang keras sama keluarga. Waktu pacaran, mereka pacaran sekitar 3 tahun. Keluarganya tahu dia pacaran sama yang beda agama. Awalnya orang tuanya ngomong, jangan, berbahaya, pacaran beda agama itu berbahaya nak. Tapi Mbak Elsa sama seperti Mbak Elvi ini juga keras kepala, namanya juga masih labil ya, masih ABG, belum dewasa, masih dimabok cinta. Enggak kok pak, dia baik kok, bla 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 dan lain sebagainya. Jadi singkat cerita, mereka menikah dan Mbak Elsa mualaf. Nah, setelah mualaf beberapa tahun kemudian, sekitar 3 tahun, Mbak Elsa ini menangis pulang ke rumah daripada orang tuanya. Orang tuanya juga terkejut. Lah, bukannya kamu bahagia dengan pernikahan kamu, kenapa kamu menangis? Keluarga juga terkejut ya. Gini pak, gini dijelaskan. Ternyata dia waktu pacaran manis-manis, mulutnya manis, begini begitu. Ternyata karakternya tidak seperti itu. Keluarga kita dijelek-jelekin, dikafir-kafirin dan sebagainya. Saya disuruh sama keluarga daripada suami saya itu nggak boleh sering-sering datang ke rumah papa, mama dan sebagainya. Dan keluarga daripada Mbak Elsa ini juga turut kompak seperti keluarganya, seperti orang tuanya Mbak Elvi. Ya, dari dulu juga kita kasih tahu kalau menikah beda agama itu punya resiko yang sangat besar. Sekarang terimalah resikonya. Ini adalah pilihan kamu. Kamu harus bertanggung jawab dengan pilihan kamu. Mbak Elsa ngomong seperti ini, Pak, maafin aku Pak, aku menyesal. Sebenarnya Mbak Elsa ini sedikit lebih nakal ya daripada Mbak Elvi ini. Dulu waktu masih gadis juga sering keluar rumah, kabur-kaburan ya. Dan waktu Mbak Elsa ini menikah, sudah punya anak, menyesal. Ternyata dia sadar membesarkan anak itu tidak segampang yang kita kira. Dulu waktu dia masih muda, masih lajang, nggak peduli dengan keringat orang tuanya yang susah payah membesarkan ya. Dan
Mbak Elsa mengatakan, maafin saya, maafin saya Pak ya. Lalu orang tuanya juga memaafkan. Nggak mungkin nggak memaafkan kan, itu kan tetap anaknya. Selang beberapa tahun kemudian, ya Mbak Elsa ini semakin muak dengan kelakuan suaminya. Suaminya yang sering main game ya, main Mobile Legend, kerjanya juga nggak jelas, kadang kerja, kadang nggak, selalu ngeluh ya. Suaminya daripada Mbak Elsa ini selalu ngeluh dengan pekerjaannya, teman-temannya yang rese, bosnya yang rese, pokoknya mengeluh tiap hari, mengeluh. Jadi Mbak Elsa ini kebingungan. Dulu kan kamu nggak seperti ini, kenapa jadi seperti ini? Terus Mbak Elsa ini nasihatin suaminya. Dia berusaha mempertahankan keluarganya, berusaha sekuat tenaga mempertanggungjawabkan keluarganya. Namun semakin hari suami daripada Mbak Elsa ini semakin menjadi-jadi ya. Dan naasnya suami daripada Mbak Elsa ini selingkuh dengan wanita lain ya. Karena selingkuh namanya juga berkeluarga ya, pasti ada rasa cemburu. Dan apa yang dikatakan oleh suami daripada Mbak Elsa ini, saya pengen punya istri 2 alias poligami. Dan ketika Mbak Elsa mendengarkan pernyataan daripada suaminya, dia seperti terpukul ya, seperti disambar petir di siang bolong, tuar gitu. Apa? Kamu mau menikah? Dulu kamu nggak pernah ngomong seperti ini sebelum kita menikah. Kamu kan udah berjanji dulu. Saya kan udah tanya jelas sama kamu. Kalau aku nikah ke kamu nih beda agama dengan saya masuk ke agama kamu. Apa benar di agama kamu gitu seperti ini boleh poligami dan sebagainya? Kamu kan mengatakan saya itu enggak, itu enggak benar. Saya mah pria sejati, enggak mungkin saya poligami. Tapi kenapa kamu sekarang poligami? Terus suaminya mengatakan seperti ini. Ya, ini kan ada tradisi dalam beragama seperti ini. Ini kan nggak boleh dilarang. Kamu kan berdosa dan sebagainya. Dan Mbak Elsa pun terdiam. Dia tidak bisa membantah. Kalau sudah berhubungan dengan agama itu dia tidak mau membantah. Segimanapun dia membantah pasti dia yang salah. Dan dia sangat menyesali dirinya. Dia menangis sesungguhkan di kamar. Mama, aku menyesal. Dulu saya dinasihatin mama, tapi sekarang ini saya menerima ganjarannya. Begini ternyata kalau kita tidak mendengarkan nasihat daripada orang tua. Karena dia tidak mau dimadu, ya. Saya juga bingung ya. Kenapa sih ya orang atau anak-anak muda yang masih dimabuk cinta itu tidak berpikiran jauh ya sebelum menikah itu? Harusnya kan harus jelas dulu ya bibit bebek dan bobotnya. Sementara berdasarkan informasi daripada teman saya ini, keluarga daripada atau suami daripada Mbak Elsa ini, keluarga yang berantakan. Orang tuanya juga nikah sana nikah sini, banyak istrinya juga. Papa daripada suaminya Mbak Elsa ini juga ya nggak jelas gitu, nikah sana nikah sini, kawin cerai. Tapi itu yang luput dari seleksi daripada Mbak Elsa ini. Dia tidak berpikir sejauh itu. Karena ada pepatah yang mengatakan buah tidak jauh jatuh dari pohonnya. Orang tuanya juga sebenarnya dulu pernah mengatakan seperti itu ke Mbak Elsa, tapi Mbak Elsa mengatakan enggak, ini beda Pak, enggak mungkin ya. Mungkin karena dia dimabuk cinta ya, lagi kasmaran, ya. Dan karena kejadian suaminya minta untuk menikah lagi, dia memutuskan untuk murtad sekaligus cerai. Dia berpikir, kalau tahu seperti ini saya nggak bakal mau nikah sama yang beda agama. Saya bela-belain mualaf. Ya, demi apa? Demi cinta. Tapi kamu seperti ini. Dia murtad dan menggugat cerai. Mbak Elsa dan Mbak Elvi ini sama-sama janda, murtad, dan mereka
bawa anak-anak masing-masing. Karena apa? Karena mereka takut anak-anak ini nggak jelas nanti diurus sama suaminya. Gimana suaminya mengurus anaknya? Coba mengurus diri sendiri aja nggak bisa. Ya, suami daripada Mbak Elsa ini juga sok-sokan ya, punya banyak istri. Yang ada istrinya yang disuruh kerja. Mbak Elsa ini juga kerja di rumah, dia ngewarung ya. Mereka ini sebelumnya punya rumah, tapi rumah daripada orang tua, numpang lah ya di rumah orang tua daripada suaminya Mbak Elsa ini. Suami daripada Mbak Elsa ini juga mengharapkan orang tua kok, tinggal di bawah ketek orang tua. Dan orang tuanya juga tidak melarang anaknya seperti itu. Itu anehnya. Menikah lagi, harusnya kan ngapain lu menikah lagi? Yang ini aja belum beres, yang ono aja belum beres, lu menikah lagi. Harusnya kan orang tua yang waras ya mengatakan seperti itu. Tapi lagi-lagi kalau sudah berhubungan dengan agama, maka logika akan tumpul, otak akan beku. Sangat berbahaya. Dan teman saya ini awalnya sebenarnya cerita sama saya itu dia pengen curhat. Dia melihat semacam keanehan, kenapa orang yang menikah atau saudaranya yang dua ini menikah, dia semakin menjauh gitu dari keluarganya. Kenapa saudara-saudara ini semakin menjauh? Apa yang aneh? Apa yang unik daripada ajaran daripada agama Aksa ini? Apa yang salah? Dia mengatakan seperti itu. Terus saya menjelaskan, oh karena mungkin seperti ini. Saya menjelaskan, oh ya masuk akal juga ya. Oh ternyata seperti itu. Ya, jadi ada semacam tradisi dalam beragama di agama Aksa ini yang kurang menurut saya itu kurang afdol ya. Ada sedikit tradisi dalam beragamanya yang kurang afdol, seperti misalnya kalau menikah dengan yang beda agama itu seakan-akan yang kita nikahin itu kita kafir-kafirkan gitu. Ada yang seperti itu ternyata ya. Ada semacam tradisi seperti itu, dan ini sangat tidak baik ya. Karena apa? Karena kita tidak berhak mengkafirkan orang ya, sementara kita juga belum tentu masuk surga, ya nggak sih? Bagaimana mungkin kita mengkafir-kafirkan orang kalau kita juga belum tentu masuk surga? Kamu kafir, kamu nggak masuk surga, hanya kita yang punya surga. Kalau kalian itu kafir, kita nggak boleh berteman dengan kafir, nggak boleh bersahabat dengan kafir dan sebagainya. Menurut saya ini ajaran-ajaran yang kontradiktif ya, ajaran-ajaran yang sesat. Sungguh tidak masuk akal. Masa Tuhan itu rasis? Coba bayangkan, kita mengkafir-kafirkan orang lain hanya karena tidak seagama dengan kita. Kita menazatkan agama lain hanya karena tidak seagama dengan kita. Emang Tuhan itu rasis? Emang Tuhan itu pilih kasih? Emang Tuhan itu hanya memasukkan agama tertentu ke surga? Kalau ada agama seperti itu, berarti Tuhannya rasis. Tuhan itu ada dua, Tuhan yang diciptakan oleh manusia dan Tuhan yang menciptakan manusia. Mungkin saja Tuhan yang kita sembah itu ya, yang suka mengkafir-kafirkan itu adalah Tuhan yang kita ciptakan. Sebenarnya kalau boleh jujur lagi ya, di Konoha digambarkan bahwa sifat-sifat ini hanya di Konoha ya, bukan di Indonesia. Nggak ada urusan dengan orang Indonesia. Orang Indonesia itu anti kritik ya. Sedikit saja kita kritik, mereka akan kejang-kejang keloncotan berjamaah gitu. Jadi sifat-sifat daripada Tuhan di agama di Konoha itu saya melihat ada semacam kontradiktif, bipolar. Apa itu? Tuhan di Konoha itu dikatakan, sifat Tuhan di Konoha itu adalah maha baik, maha pemurah, maha bijaksana dan sebagainya. Tapi kenapa Tuhan itu maha cemburu? Kalau kita pindah agama ke agama lain, kenapa cemburu coba? Kan kontradiktif. Harusnya maha bijaksana, maha baik itu gak boleh cemburuan dong. Masa yang beda agama dengan kita Tuhan cemburu? Sungguh tidak masuk akal. Kenapa nggak masuk akal? Karena bukankah Tuhan agama orang lain itu juga diciptakan oleh Tuhan? Kalau agama itu ciptaan Tuhan, masa cuma pindah agama doang Tuhannya cemburu? Sungguh tidak masuk akal. Ya,
Berarti Tuhan itu labil dong. Katanya maha bijaksana, maha pemurah, tapi dia menciptakan neraka untuk menghukum, maha penghukum. Jadi ini kan semacam kontradiktif. Besar dugaan saya, Tuhan yang kita sembah atau Tuhan yang disembah oleh warga Konoha itu adalah Tuhan yang diciptakan mereka sendiri, bukan Tuhan yang menciptakan manusia. Kalau Tuhan yang menciptakan manusia itu, menurut saya itu sangat bijaksana. Masa cuma persoalan pindah agama, ada kecemburuan, oh kafir, nanti kamu kafir, persoalan pindah agama. Masa cuma persoalan itu dipersoalkan oleh Tuhan, katanya bijaksana, maha bijaksana, maha besar, maha sabar dan lain sebagainya. Masa cuma pindah agama, persoalan pindah agama, Tuhan itu maha cemburu? Itu artinya Tuhan itu kita ciptakan sendiri, sifat-sifatnya kita ciptakan sendiri, manusia lah yang menciptakan Tuhan itu sendiri. Ya kan? Masa kita tidak menggunakan atribut keagamaan, tidak menggunakan penutup kepala kita masuk neraka? Sungguh tidak masuk akal. Begitulah yang ada di pikiran daripada Mbak Elvi dan Mbak Elsa ini. Masa ada agama mau menjelek-jelekan keluarga saya, mengkafir-kafirkan keluarga saya, mengatakan bahwa keluarga saya nggak masuk surga? Aneh banget ya. Jadi hal-hal seperti inilah yang jarang terekspos ya. Saya melihat ya watak atau sifat dari atau karakter daripada Mbak Elvi dan Mbak Elsa ini orang yang apa? Orang yang tidak mau dibodoh-bodohi, orang yang tidak mau didoktrin. Ya. Menurut saya seperti itu. Karena pada intinya Tuhan itu tidak mungkin maha pilih kasih, hanya memasukkan agama tertentu ke agamanya. Terus kalau pindah agama nggak masuk surga. Udah kayak anak kecil ya. Masa Tuhan selabil itu? Masa Tuhan setidak dewasa itu? Sungguh tidak masuk akal. Tuhan juga tidak beragama. Kalau Tuhan punya agama, apa coba agamanya? Tuhan tidak beragama. Dan Tuhan juga tidak pernah mengatakan, oh saya menjanjikan agama ini masuk surga. Enggak. Agama juga tidak menjamin kita masuk surga. Kalaupun surga itu ada, karena surga itu masih dipertanyakan. Surga itu belum pasti. Dan Tuhan itu pun bisa saja bukan Tuhan yang kita pikirkan, seperti sosok maha bijaksana, maha pemurah, maha murka, maha menghukum, maha cemburu dan lain sebagainya. Bisa aja Tuhan yang kita maksud itu pencipta, tapi penciptanya itu bukan sosok. Kita kan belum menemukan, belum final ya. Karena banyak argumen-argumen di Konoha yang mengatakan, masa tidak ada Tuhan, terus siapa yang menciptakan semuanya ini? Ya, yang menciptakan semuanya ini belum final, apakah itu Tuhan sosok atau sesuatu hal yang lain gitu ya. Bisa aja Tuhan itu adalah kata ganti daripada ketidaktahuan kita siapa yang menciptakan semuanya, alam dan semesta ini. Sekian video ini. Sebelum saya tutup, semua yang saya katakan di video ini hanya terjadi di Konoha ya, bukan di Indonesia, nggak ada hubungan dengan Indonesia ya. Saya Ray Konoha, salam rasional.